Baik, berikutnya kita akan lanjutkan untuk membahas terkait provisi karena kita di sini akan mempelajari bagaimana sih pencatatan terkait dengan provisi. Sebelumnya perlu diketahui bahwa provisi itu juga termasuk ke dalam golongan liabilitas ya, di mana liabilitas yang kita tidak tahu kapan dan berapa nilai yang harus kita bayar. Karena kan kalau mungkin dari yang sebelumnya ya di current liabilities yang biasa, utang dagang, kemudian utang dividen, pendapatan diterima di muka, kita tahu istilahnya kewajiban kita berapa, resource outflow yang harus kita bayar, sumber daya yang harus kita keluarkan, kas barang dan jasa yang harus kita keluarkan, kita tetap tahu. Tidak pas kalau provisi ini tidak diketahui, uncertain ya, tidak pasti berapa, tapi yang jelas harus dibayar gitu. Waktunya juga uncertain ya, artinya waktunya kapan kita harus membayar itu juga uncertain. Itu yang dinamakan kewajiban yang namanya provisi ya, itu. Nah, eh, provisi ini bisa dicatat dalam dua golongan, bisa liabilitas lancar maupun tidak lancar, tergantung nanti tadi syarat masalah 12 bulannya itu tadi. Ya, apakah dia harus di nantinya kira-kira dalam jangka waktu kurang dari 12 atau lebih dari. Bentuk-bentuk yang umum dari provisi ini kalau kita lihat adalah obligasi yang kaitan dengan litigasi. Kalau mungkin ada tuntutan hukum dari suatu pihak terkait dengan perusahaan, maka kewajiban atas tuntutan tersebut termasuk ke dalam provisi karena kita tidak tahu kita akan menang dan kalah, sehingga kita juga tidak tahu berapa yang harus kita bayar dan kapan gitu. Provisi yang berikutnya contohnya adalah garansi atau produk ya, garansi produk. Mungkin kalian eh, ketika kita membeli TV, alat elektronik maupun HP misalnya, ketika perusahaan memberikan garansi, maka garansi yang diberikan itu tadi itu merupakan yang namanya provisi. Ada kewajiban nanti perusahaan untuk memberikan garansi tersebut. Itu. Kemudian contoh provisi yang lain yaitu adalah restrukturisasi bisnis. Restrukturisasi bisnis bentuknya seperti apa? Restrukturisasi bisnis itu adalah berupa mungkin perusahaan sedang melakukan restrukturisasi di mana ada utang dan lain sebagainya belum dibayar. Kemudian environmental damage, misalnya perusahaan mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan. Tentunya dia punya kewajiban paling tidak sesuai dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan lingkungan, dia ada kewajiban untuk nantinya merestorasi. Nah, itu tadi akan menjadi kewajiban. Misalnya ketika kita ngebor, otomatis di situ misalnya pengeboran lepas pantai. Nah, misalnya kita ngebor di situ, nah itu mulai kita akan muncul kewajiban yaitu nanti merestorasi lingkungan. Berapa besarnya, kapan terjadinya kita masih belum tahu ya. Itu yang dinamakan provisi. Kemudian bagaimana kita mengakui provisi? Jadi ada pengakuan diakui sebagai provisi hanya jika salah satu saja if the following three condition are met. Yang pertama adalah perusahaan mempunyai kewajiban saat ini ya, sebagai peristiwa di masa yang lalu. Yang jelas yaitu tadi ada peristiwa yang mendahului. Kalau tidak ada peristiwa yang mendahului itu bukan menjadi suatu kewajiban. Berikutnya adalah probable dan outflow of resources will be required to settle the obligation. Sangat memungkinkan adanya kemungkinan terjadinya suatu pembayaran itu sangat besar ya. Apa istilahnya, probabilitas kita harus mengeluarkan uang tuh misalnya sangat memungkinkan kita, oh iya kayak ini kita bakalan mengeluarkan uang, misalnya garansi deh,
kita bakal ngasih garansi nih, kayaknya bakalan, karena apa, kualitas dari barang yang kita produksi itu tidak terlalu baik, sehingga probabilitasnya untuk kita kemudian membayar kewajiban itu akan besar. Reliable, jadi probable, reliable, jadi bisa diestimasi berapa besarnya, berapa yang harus kita ganti rugi dengan baik ya. Jadi estimasinya misalnya dari berapa produk yang dijual, sehingga kita bisa mengira-ngira berapa biaya garansi yang harus kita tanggung, kewajiban garansi kita. Jadi mengestimasinya ada acuan yang bisa kita gunakan untuk memperkirakan ya. Reliable dan probable terjadinya ya untuk timingnya. Reliable ini untuk berapa besarnya amountnya ya. Yang jelas kalau provisi harus bisa secara reliable diestimasi. Nah, contohnya di sini ada yang namanya garansi ya. Garansi kepada customer, di situ contohnya memberikan garansi kepada customer berupa penjualan barang elektronik. Garansi 3 tahun dari tanggal penjualan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, it's probable, more likely, dana. Jadi kemungkinan terjadinya itu sangat besar. Kalau kita pakai acuan tuh 50% lebih, itu bisa dianggap sebagai sangat mungkin. That will be claims under the warranty. Jadi pertanyaannya adalah, haruskah dia mengakui pada laporan keuangan, pada tanggal laporan keuangan, biaya garansi yang menjadi kewajiban? Itu bagaimana? Nah, kalau seharusnya iya ya, karena kan probable tadi. Yang pertama ada kejadian di masa lalu, yaitu terjadinya penjualan. Yang kedua adalah terjadinya probable tadi, di mana bahwa ada kemungkinannya besar. Ya, kemudian juga bisa diukurnya, yaitu dari tadi ya, paling tidak sudah tahu bahwa probable dan tadi berasal dari pengalaman masa lalu. Kemudian contoh yang lain untuk terkait dengan provisi ini ya, misalnya construction obligation ya, biasanya timbul dari adanya tindakan perusahaan ya, karena dari pola masa lalu dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca sendiri kalau kurang jelas. Nah ini ya, misalnya nanti garansi uang kembali, ada policy refunding. Nah, itu apakah sudah memenuhi pengakuan sebagai sebuah provisi. Nah, kalau sudah ada menghasilkan nanti harus keluar dan probable, maka itu harus diakui sebagai provisi. Ini contoh-contohnya. Bagaimana mengukurnya? Pengukuran dari provisi ini tadi, jumlahnya di dalam suatu laporan keuangan. Kalau versi IFRS, maka jumlahnya itu diakui sebesar estimasi terbaik yang harus dikeluarkan perusahaan dari kewajiban yang ada saat ini. Jadi best estimate of expenditure. Jadi berapa pengeluaran, kira-kira pengeluaran yang paling mendekati realitanya ya, istilahnya seperti itu. Estimasi itulah yang akan kita catat misalnya. Best estimate ini apa? Nah, ini diteraskan lagi, estimasi terbaik apa? Jadi jumlah dari suatu perusahaan yang harus kita bayar pada waktu dari kewajiban pada waktu tanggal pelaporan. Jadi pada waktu pas tanggal pelaporan kira-kira berapa ya nilainya, seperti itu. Ini contoh-contoh pengukuran, biasanya adalah dari persentase berapa penjualannya ya. Itu contoh-contohnya. Ini ya common types-nya, yaitu biasanya tuntutan hukum itu masuk provisi. Biaya lingkungan, restrukturisasi kontrak, kemudian pembayaran konsiderasi. Jadi ada beberapa macam, dan IFRS menginginkan bahwa perlu ada pengungkapan yang cukup, artinya banyak, terkait provisi dalam CALK ya, dan perusahaan tidak bisa mencatat atau melaporkan
di dalam not generalis contingency yang melekat dalam bisnis operasi. Jadi tidak boleh melaporkan atau mencatat terkait dengan kontingensi risiko secara umum. Jadi kalau terkait risiko bukan ya, tetapi kalau ini terkait provisi. Litigasi provisi ini ya, sama aja, provisi terkait tuntutan hukum. Ini contohnya ya, sama seperti contoh bagaimana kita mencatat misalnya terjadi keuntungan kerugian. Ketika terjadi kerugian maka itu kan menjadi kewajiban itu di kredit, bebannya adalah di debit. Nah, ini adalah contoh provisi garansi. Bagaimana kalau ada garansi assurance ya, garansinya berupa asuransi servis dan lain sebagainya ya. Oke, saya masuk ke berikutnya, yaitu tentang ini masih mempelajari tentang common type-nya. Coba saya skip dulu. Kita akan masuk, saya coba masuk terkait dengan masalah kontingensi. Ya. Nah, nih. Oke. Terkait dengan kontingensi, di sini dikatakan tadi kontingensi ada kontingensi liabilitas dan dan aset. Kontingensi liabilitas itu diakui di dalam laporan keuangan karena apa? Karena liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan. Jadi tidak dicatat, tidak ada pengakuan, istilah tidak dilaporkan dan tidak dicatat dalam laporan keuangan. Jadi tidak ada pencatatan terkait contingent liabilities. Karena apa? Karena menjadi kewajiban yang masih belum terkonfirmasi. Ya, masih belum terkonfirmasi. Kita nggak tahu apakah ini benar-benar terjadi atau tidak. Present obligation-nya is not probable that will be made. Jadi kewajibannya juga masih sangat tidak, kemungkinannya tuh kecil. Jadi nanti akan ada trade off ya, ini provisi atau kontingensi. Dilihat, kalau dia probabilitasnya tinggi maka dia provisi. Tetapi kalau probabilitasnya sangat rendah itu adalah kontingensi ya. Itu misalnya kecil sekali, kita menang kok, misalnya kita akan rugi itu kecil. Nah, sangat tidak mungkin. Kemudian kalau tidak bisa diestimasi dengan reliable, berapa besarnya tidak bisa diukur, maka itu termasuk juga ke dalam contingent liabilities. Sehingga dia tidak perlu ada pencatatan, tidak perlu ada pengakuan, juga tidak perlu, nantinya tidak muncul di laporan keuangan kalau untuk contingent liabilities. Nah, ini yang dikatakan tadi. Kalau probabilitasnya lebih dari 50%, 5189 atau ini dicatat sebagai apa? Accounting treatment-nya apa? Dia sebagai provisi. Tetapi kalau dia di bawah 50% probabilitasnya kejadian itu terjadi sangat kecil, maka itu perlu hanya pengungkapan saja nanti. Ya, tidak perlu dicatat, tidak perlu dilaporkan dalam laporan laba rugi ini ya, tetapi nanti mintanya adalah di disclose saja. Disclose itu di CALK ya, di CALK itu. Kalau kurang dari 5% itu malah tidak usah di disclose. Jadi tidak usah dilaporkan ke, misalnya ada istilahnya tuntutan hukumnya berapa? Misalnya perusahaannya besar seperti Gudang Garam atau Unilever, asetnya udah triliunan misalnya seperti itu. Tapi dia dituntut untuk memberikan dituntut oleh customer berapa? 1 juta. Itu kan tidak ini ya. Atau probabilitasnya kita 100% pasti akan
menang 95%. 95% kita akan rugi, maka itu tidak perlu di disclose ya, tidak perlu ya. Tuh. Oke, berikutnya